Kalau saya punya penyakit autoimun, punya asma, atau saya punya HIV/AIDS, boleh divaksin COVID nggak ya? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau menjawab pertanyaan banyak sekali Millennials yang nanya ke saya, kalau saya punya penyakit A, B, C, D, sampai Z, itu apakah masih boleh untuk divaksin? Dan di vaksin COVID ini yang saya jelaskan hari ini, itu spesifik untuk Sinovac. Atau vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma dengan merek Covbio 2. Oke, jadi ini tidak berlaku untuk vaksin merek lain. Apalagi kita tahu sekarang sudah bisa daftar untuk program vaksinasi yang gotong royong yang nanti akan menggunakan merek vaksin yang lain tentunya. Nah, jadi video hari ini khusus menjelaskan penyakit-penyakit apa saja yang boleh dan tidak boleh pada saat kita mau vaksin dengan merek Sinovac. Oke? Stay tune ya, jangan di skip-skip videonya supaya jadi jelas penyakitnya apa aja. Dan mungkin kalau ternyata video ini tidak terlalu relevan untuk kondisi milenial sekarang, mungkin video ini bisa di-share ke milenial yang lain yang mungkin punya kondisi-kondisi seperti ini. Oke, jadi anggap aja ini sebagai ilmu tambahan untuk bisa memberitahukan kepada yang lain supaya bisa lebih yakin untuk mendapatkan vaksinnya. Oke, nah ini berlaku untuk usia 18 tahun ke atas. Nah, jadi kalau misalnya yang sudah lansia dan belum nonton video saya yang tentang kuis rapuh, tolong tonton video itu dulu. Karena kalau tidak lolos kuis rapuh, itu tidak langsung udah pasti tidak bisa divaksin COVID dengan merek Sinovac. Oke? Tapi kalau misalnya kondisinya tidak termasuk rapuh, dan lanjut nonton video yang ini. Oke? Yang pertama adalah kalau punya penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun sendiri kan ada banyak banget. Nah, jadi tolong dicek juga kondisi sekarang. Apakah milenial sekarang autoimunnya tuh lagi aktif nggak? Kalau misalnya yang dulunya sering rash, sering merah-merah, apakah sering kambuh nggak? Ada yang bengkak atau gimana? Ada nggak kambuh dalam waktu beberapa bulan terakhir ini? Nah, jadi kalau misalnya mau yakin apakah boleh divaksin atau enggak, tolong konsultasikan ke dokter spesialis imunologinya. Supaya jelas kondisinya sekarang seperti apa, baru kalau dinyatakan stabil, boleh untuk divaksin COVID dengan merek Sinovac. Oke? Yang kedua, kalau misalnya punya reaksi anafilaktik. Oke, ini adalah salah satu reaksi akut yang saat itu bisa terjadi setelah apakah kita salah makan, apakah kita salah minum obat, apakah kita ada pernah riwayat di vaksin yang lain ternyata ada resiko, ada reaksi seperti itu yang sampai kita keringet dingin, pucet, lemes, sampai bahkan bisa pingsan. Kalau itu ada di vaksin yang COVID yang pertama, berarti yang kedua sudah tidak boleh diberikan lagi. Tapi kalau yang di pertama tidak kenapa-kenapa, aman-aman aja, dan mungkin hanya ada efek samping yang ringan, itu boleh dilanjutkan ke vaksinasi COVID yang kedua. Oke, jadi mau punya alergi obat, alergi makanan, alergi vaksin yang lain, tapi kalau ternyata sudah divaksin yang pertama itu tidak apa-apa, maka yang kedua juga boleh dilanjutkan. Nah, lalu kalau misalnya punya asma, gimana? Nah, ini banyak banget nih millennials yang bilang, aduh dok, saya punya alergi, dan ternyata alergi itu memicu asma saya. Kalau kondisi asmanya sudah stabil, itu sudah boleh dilakukan vaksinasi COVID. Oke, dan kondisi stabil ini adalah minimal 1 bulan tidak ada serangan apapun. Ya, tapi kalau misalnya mau yakin, mau lebih pasti, boleh diperiksakan ke dokter paru. Supaya jadi lebih yakin kondisinya sekarang memang sedang stabil. Oke, nah lalu kalau misalnya punya alergi yang sampai sering pilek misalnya, namanya rinitis alergi. Nah, itu gimana? Boleh, nggak ada masalah. Karena itu kondisi yang memang banyak sekali diderita. Dan untuk vaksin Sinovac, itu aman.
Lalu, apakah punya lagi sedang kondisi keluar biduran? Lagi bentol-bentol, merah-merah, seperti pulau-pulau bentuknya namanya urtikaria. Nah, kalau misalnya itu munculnya bukan karena setelah divaksin COVID yang pertama, maka nggak apa-apa, suntik aja. Tapi kalau misalnya setelah mungkin hanya karena salah makan, mungkin karena salah minum obat, atau yang kita nggak tahu kenapa tiba-tiba itu muncul, nah kondisi biduran seperti itu nggak masalah untuk divaksin. Kecuali bidurannya muncul karena setelah vaksin COVID, nah itu jangan. Oke, nah lalu kalau misalnya ada kondisi yang namanya alergi di kulit, yang namanya dermatitis atopik. Nah, yang seperti itu pun juga aman, tidak ada masalah kalau misalnya mau divaksin COVID. Oke, lalu kalau yang punya penyakit HIV, dok saya punya HIV AIDS. Nah, itu gimana? Kondisinya selama kondisinya baik, stabil, dan sudah minum obat antivirus untuk HIV-nya tersebut, maka boleh diberikan vaksin COVID dengan merek Sinovac tersebut. Nah, tapi akan lebih baik dan lebih aman kalau dikonsultasikan dulu ke dokter spesialisnya yang selama ini merawat, supaya sudah betul-betul didiagnosis aman, stabil, sehingga boleh mendapatkan vaksinasi COVID tersebut. Kalau Mami Millennials ada pertanyaan seputar penyakit-penyakit yang sudah saya jelaskan tadi, bisa di komen di kolom di bawah ini. Dan ini baru part yang pertama. Masih ada lagi part kedua dan part ketiga untuk penyakit-penyakit yang lain, masih banyak banget ini yang mau saya ceritain. Dan ini sesuai dengan rekomendasi dari PAPD yang terbaru, yang baru aja keluar tanggal 18 Maret. Oke? Jadi, subscribe, komen, dan like, dan share video ini supaya makin banyak millennials yang aman dan yakin bisa mendapatkan vaksinasi COVID Sinovac. See you!